adik-adik, kembali lagi di video pembelajaran kita hari ini. Di sini kita akan membahas mengenai ruang lingkup pendidikan bahasa Bali. Nah, adapun sub pembahasan kita hari ini. Yang pertama itu adalah pengetahuan bahasa Bali, yang kedua itu adalah pengetahuan kesusastraan Bali, dan yang ketiga itu adalah keterampilan berbahasa Bali, dan yang keempat itu adalah apresiasi sastra Bali. Yang pertama itu adalah pengetahuan bahasa Bali. Bahasa Bali yaitu suatu bahasa Austronesia dari cabang Sundi dan lebih spesifik dari anak cabang Bali Sasa. Bahasa ini terutama dituturkan di Pulau Bali, Pulau Lombok bagian barat, dan sedikit di ujung timur Pulau Jawa. Di Bali sendiri, bahasa Bali mempunyai tingkatan penggunaannya. Misalnya, benar yang disebut Bali halus, Bali madya, dan Bali kasar. Yang pertama itu ada bahasa halus. Bahasa halus dipergunakan untuk berkata resmi, misalnya dalam pertemuan di tingkat desa aturan sejak dulu kala, meminang wanita, atau sela orang berkasta rendah dengan berkasta lebih tinggi. Yang kedua itu ada bahasa madya. Bahasa madya biasanya dipergunakan di tingkat warga pertengahan, misalnya pejabat dengan bawahannya. Dan yang ketiga itu ada bahasa kasar. Bahasa kasar dipergunakan berkata oleh orang rendah, misalnya kaum sudra atau sela bangsawan dengan hamba dalamnya. Selanjutnya, pembahasan kita yang kedua itu adalah pengetahuan kesusastraan Bali. Kesusastraan Bali merupakan segala hasil karya cipta yang mempergunakan bahasa Bali sebagai media komunikasinya dan memuat mengenai kehidupan masyarakat Bali. Bagi mereka, para pengarang-pengarang karya sastra yang ada di Bali diistilahkan dengan menggunakan nama pengawi. Tetapi dalam istilah bahasa Indonesia, para pengarang karya sastra ini lebih sering dikenal dengan istilah penyair atau sastrawan. Jadi, dalam kesusastraan Bali itu dibagi menjadi dua, yaitu Bali Purwo dan Bali Anyar. Bali Purwo merupakan hasil karya atau cipta seorang pengarang atau pujangga yang menceritakan tentang dinamika kehidupan masyarakat Bali pada saat atau sebelum dipengaruhi oleh kebudayaan asing atau luar. Contohnya seperti tembang, gencaran, dan palawakil. Yang kedua itu ada Bali Anyar. Bali Anyar merupakan hasil karya atau cipta seorang pengarang atau pujangga yang menceritakan mengenai kehidupan masyarakat Bali yang sudah dipengaruhi oleh dunia luar. Contohnya seperti Satwa Bawa atau novel, Satwa Bawa atau cerpen, drama, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pembahasan kita yang ketiga itu adalah keterampilan berbahasa Bali. Keterampilan berbahasa Bali ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada menyimak, yang kedua ada berbicara, yang ketiga ada membaca, dan yang keempat itu ada menulis. Yang pertama itu adalah keterampilan menyimak. Menyimak adalah keterampilan menangkap bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan atau yang dibicarakan orang lain dan diubah menjadi bentuk makna untuk terus evaluasi, ditarik kesimpulan, dan ditanggapi. Selanjutnya yang kedua itu adalah keterampilan berbicara. Berbicara merupakan kemampuan untuk mengekspresikan atau menyampaikan ide perasaan dengan menggunakan bahasa Bali yang baik dan benar. Selanjutnya yang ketiga itu adalah keterampilan membaca. Membaca adalah keterampilan dalam memahami sesuatu bacaan sehingga dapat membantu kita mengembangkan seluruh bagian-bagian berbahasa seperti kosakata, ejaan, dan penulisan. Selanjutnya yang terakhir itu adalah keterampilan menulis. Menulis merupakan suatu kegiatan mendokumentasikan informasi ke dalam suatu sarana tulis. Selanjutnya pembahasan kita yang keempat itu adalah mengenai apresiasi sastra Bali. Kata apresiasi berasal dari bahasa Inggris yaitu appreciation yang berarti kemampuan mengungkapkan perasaan. Apresiasi sastra artinya berankan bagaimana perasaan itu muncul dan bagaimana perasaan itu berkembang dalam mengungkapkan bentuk karya sastra Bali, mendramatisasikan, serta tradisional atau sastra Bali modern.
Bagaimana perasaan senang, tergugah, terharu itu muncul ketika menyaksikan ada orang membacakan puisi, mendeklamasikan, serta menghayatinya dan kemudian melakukan sebuah kegiatan beserta baik menulis atau menciptakan karya puisi baru atau menyalin, menerjemahkan isinya, kemudian ingin mengunjungi cara-cara peserta lainnya. Baik adik-adik, sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas tadi dapat bermanfaat bagi kalian. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.